Untuk sebenarnya ya seperti biasa sih ya. Mungkin sekarang kalau misalkan teman-teman ngelihatnya kayaknya lebih sering woro-woro di sosial media. Memang sekarang itu kita lebih banyak sibuknya tuh di sosial media. Kayak misalkan untuk syuting apa namanya kayak sinetron, terus film itu tuh lagi nggak ambil karena memang kita berdua tuh lagi cuti gitu. Ya sih sebenarnya kalau syuting gitu kan lebih banyak apa ya, very time intensive gitu ya. Jadi kayak benar-benar waktu dari pagi sampai subuh, dari pagi lagi sampai subuh lagi gitu. Jadi kayak takutnya nggak ada waktu buat mereka juga. Terus sekarang tuh mereka lagi di kayak di golden age banget dan kita juga nggak mau miss momen ini gitu. Dan dimana di sekarang itu di usia anak-anak kita tuh juga lagi apa ya? Lagi saat perkembangannya tuh lagi benar-benar pesat banget gitu. Kayak kita suka traveling, kita suka makan. Sebenarnya kalau sebelum Nasusya sekolah SD kelas 1, memang durasi kita jalan-jalan tuh banyak. Dan memang kebetulan puji Tuhannya lagi pekerjaan kita tuh tidak mengharuskan kita di Jakarta terus gitu. Jadi kayak misalkan ada beberapa pekerjaan memang yang harus kita untuk research ke mana-mana, atau misalkan ada pekerjaannya Glenn juga yang di Korea, jadi harus memang bolak-balik ke Korea gitu. Jadi memang bersyukurnya di situ gitu, maksudnya sepassion lah pekerjaannya itu gitu. Nah vlognya kenapa jalan-jalan? Ya karena memang kita seringnya jalan-jalan ya. Dan sebenarnya vlog kita banyak bikin kayak lebih buat memori kita masa tua gitu. Jadi kayak kita udah tua, kita bisa ngeliat lagi dulu kayak begini nih gitu. Dan bahkan sampai sekarang pun nggak usah tua, sekarang pun kita suka nonton vlog-vlog yang dulu pas masih umur 2 tahun, 3 tahun, itu juga menyenangkan banget gitu. Itu jadi memori yang abadi lah gitu. Kalau misalnya kita simpen di handphone kan, handphone bisa hilang, memori bisa hilang atau bisa crash or whatever gitu, dan itu akan memori itu akan hilang selamanya gitu. Tapi kalau misalnya taruh di YouTube gitu kan, it's there forever gitu kan. It's there forever, it's free gitu. Jadi itu apa ya, tempat kita untuk taruh memori kita lah gitu. Aku sama Glenn lah nanti kalau misalnya udah tua gitu, kayak aduh kangen ya pengen ngelihat Dante deh dulu waktu umur segini tuh bentukannya kayak apa ya kan, kayak gitu. Dan juga ini ya memori buat anak-anak sih. Nanti kalau misalnya dia misalkan nih suatu saat dia kuliah di luar negeri atau apa yang jauh dari kita, kalau misalnya dia kangen, dia bisa buka YouTube kita gitu, maksudnya bisa nonton gitu. Makin kesini ini kan pernikahan kita tuh tahun ini yang ke-8 tahun kan. Aku kenal sama Glenn tuh dari kecil banget, dari 14 tahun sampai sekarang. Jadi setengah hidup aku tuh udah sama Glenn. Dari kinyis-kinyis sampai masih kinyis-kinyis nggak saya? Masih. Iya. Yang aku bersyukur gitu ya sama Tuhan. Aku tuh dikasih pasangan yang benar-benar bisa saling mengerti gitu ya. Dari komunikasi, dari kepribadian kita, dari pemikiran kita, itu tuh semuanya tuh hampir kita tuh bisa sama-sama saling mengisi lah gitu. Jadi kekurangan aku merasa dengan adanya Glenn jadi bisa ditutupi gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kayak kita tuh ya sejauh ini setiap masalah, aku selalu bilang sama Glenn ya, setiap rumah tangga tuh nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Cuman selama kita masih bisa sama-sama berjalan berdua untuk menyelesaikan masalah itu, ya itu adalah pernikahan yang akan berhasil gitu. Jadi ya bersyukurnya sama Glenn mungkin ya kita tuh sejalan gitu, sememikiran gitu. Dari parentingnya pun juga seperti itu. Kebanyakan sih kayaknya too many things kayak di hidup aku ya kayaknya, apalagi ngeliat dengan situasi di luar dan banyak banget hal yang terjadi, apalagi pas pandemi juga banyak yang tiba-tiba sakit, meninggal apa segala macam, dan bisnis dan segala macam. Aku sangat bersyukur sih ada Chelsea juga di samping aku, selalu supporting. Terus she's a great mother buat anak-anak juga. She's a fantastic wife juga gitu. Gitu, dan saling support, dan kita kayaknya aku bisa udah lama nggak digombalin gini. Pas wawancara silet berapa tahun yang lalu. Bersyukur sih banyak banget hal yang aku bisa syukurin. Kalau di list satu-satu sih banyak banget sih. Kayak misalnya seminggu aja itu tuh ada perubahan lagi gitu di mereka. Kayak Nasusya kan sekarang 6 tahun, Dante 2 tahun gitu. Jadi bener-bener ya ini waktunya dia untuk sama-sama dengan kita terus. Perkembangannya dia tuh lagi
lumayan udah mulai selektif gitu. Misalkan dulunya yang tadinya suka banget sama sesuatu A, B, C, D, E gitu kan, kita kasih semuanya. Misalkan dia suka berenang, dia suka gimnas, dia suka balet, dia suka apapun kita kasih gitu. Biarkan memang orang juga bilang begitu, nanti semakin dia bertambah umur, semakin dia gede, nanti dia akan memilih apa yang benar-benar menjadi minat dan bakatnya dia gitu. Dan memang sekarang ini Nasusha udah mulai tuh kayak menyeleksi kayak beberapa yang kayak aku bosen deh mami, aku lebih suka ini, aku sekarang mau nyoba ini gitu. Jadi kayak memang di umur-umur yang memang dia tuh lagi pengen coba sesuatu hal aja gitu. Kalau Dante, dia sebentar lagi kan 3 tahun nih. Wah itu anak bener-bener kayaknya gedenya tuh cepat banget gitu loh. Kayak berasanya tuh kemarin masih bayi gitu. Masih di dalam perut gitu ya. Sekarang tuh kayak bentar lagi dia udah mau sekolah. Nursery. Berarti ya playgroup. Terus udah gitu sekarang lagi pinter banget ngomong. Kayak perkembangannya cepet banget cepet ya. banget. Terus sekarang dia juga udah ngerti angka, padahal kita nggak ngajarin dia angka. Jadi kayak 1 sampai 10 dia udah bisa. 1 sampai 20. 1 sampai 20 dia udah bisa gitu. Padahal ya main-main bareng aja sih sebenarnya, main-main bareng. Mungkin karena udah ada kakak juga kali ya. Jadi kakaknya kan suka ajak dia main, suka ajak dia. Misalkan kakaknya pura-pura bacain dia buku sebelum tidur gitu-gitu. Jadi kayak ya mungkin karena ada kakak kali ya. Jadi perkembangannya kita berasa juga kayak gila ya. Nasusha tuh cepat banget perkembangannya. Tapi ini kayak lebih cepet. Tapi ini kayak lebih cepet lagi gitu kayak. Waduh gimana? Kemana ini bayi aku nih udah hilang? Untuk saat ini sih sebenarnya kita udah sangat puas banget sih sama 2 anak gitu ya, dan kita juga amin. juga kita udah pas gitu kayaknya untuk waktunya gitu. Kalau misalnya ada tambah lagi kayaknya takutnya malah kurang waktu buat semuanya gitu, ke anak 1, 2, ketiga sama buat pasangan pun juga, jadi waktunya semua berkurang. Waktu buat bekerja juga berkurang, waktu buat semuanya berkurang gitu, jadi makin kebagi. Jadi dan kita ngerasa kayak sekarang ini 2 anak itu udah perfect banget, kayak waktu untuk semuanya tuh kayak berasanya perfect lah gitu. Jadi ya untuk saat ini nggak sih bunga taman. Planning kita ya mungkin bulan Juni ini kan kita akan liburan sekolahan. Rencananya sih kita mau ke Singapura, karena udah lama banget nggak ke Singapura kan. Glenn juga besarnya di Singapura dan banyak keluarga di sana. Jadi udah hampir 4 tahun nggak pulang kampung ya sayang. Jadi mungkin Juni ini bukan liburan sih, pulang kampung Glenn. Pulang kampung ke Singapura gitu, karena Nasusha Dante pun belum pernah ke Singapura, belum pernah ketemu sama keluarganya Glenn yang ada di sana gitu. Jadi Dante gitu. Jadi pertama kali ya nanti Dante bakalan ke Singapura gitu. Tapi keharmonisan tuh harus dijaga loh sayang. Gak boleh itu. Nggak, tapi kan bukannya kita harus kayak gini supaya kita untuk image gitu ya, bukan gitu ya. Jadi atau untuk supaya kita harmonis terus kan nggak gitu ya. Kita emang dari awal dari dulu kita pacaran ya. I want her to be happy, she want me to be happy gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu sejalannya aja, dan kita kita cukup lumayan belak-belakan dengan komunikasi gitu. Yes. Wah, tapi maksudnya kayak kalau aku ada sesuatu yang aku nggak suka atau ada sesuatu yang Chelsea nggak suka, tuh langsung ngomong. Tapi walaupun belak-belakan, tapi bukan berarti kurang ajar ya. Maksudnya nggak ngasal gitu. Walaupun kita belak-belakan, tapi dengan sopan, dengan jaga komunikasi perasaan lah ya. juga gitu. Jadi komunikasi yang cukup menurut aku cukup lancar lah. Gitu. Kita langsung bisa clear gitu, bisa saling ngerti gitu. Kadang memang ya orang kan beda-beda punya masalah yang beda-beda gitu-gitu. Setiap rumah tangga pasti ada masalah sendiri gitu. Nah, cuman apapun itu ya buat kita sih, kita berdua karena komunikasinya itu menurut aku sih ya sangat membantu banyak hal ya gitu. Jadi nggak ada sesuatu masalah tuh nggak menumpuk sampai udah besar terus baru meledak gitu. Mudah-mudahan. Amin. Insecure enggak sih? Ya bersyukurnya enggak, karena memang mungkin banyak yang bilang aku sama Glenn tuh orangnya terlalu lurus gitu, kayak ya udahlah mereka berdua tuh lurus banget gitu. Jadi kayak memang kita juga sama orang lain pun kita berusaha tidak memikirkan negatif gitu, dan kita pun juga selalu menjauhi negatif orang-orang yang penuh dengan negatif, karena nggak mau gitu. Maksudnya orang-orang yang ya berimbas. Iya, bisa berimbas gitu. Makanya mungkin teman-teman juga selalu
bingung kali ya, kayak Chelsea sama Glenn ini temennya tuh siapa aja ya gitu, kayaknya temennya tuh sedikit banget. Kelihatannya mungkin kita orangnya ekstrovert ya, tapi mungkin kita tuh ada introvertnya juga gitu. Jadi ya memang kita menjauhi sesuatu yang negatif lah gitu. Jadi memang kita pengennya hidup udahlah lempeng-lempeng aja, happy. Dan setelah itu juga mungkin kita juga gak ada waktu sih. Kita gak ada waktu, kita udah ngurusin dua anak, ngurusin bisnis ya, kerjaan, ngurusin brand banyak yang hal lain, banyak hal lah ya, banyak hal. Jadi ya udahlah, kita happy aja. Kita ada waktu berdua ya, kita berdua ya, olahraga waktu, apalah ya. Iya, ada olahraga. Kalau ada waktu untuk kencan, kita kencan gitu. Kalau enggak ya udahlah, nggak ada waktu untuk ngurusin yang lain-lain gitu.